asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahwana dari kami nasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiada henti-hentinya tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah maka kita semua dapat melaksanakan perintah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga melalui wasilah sholat Jumat ini Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan dicatat di sisinya sebagai amal soleh yang nantinya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh dunia hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sebagaimana ayat yang tadi kami bacakan di dalam mukadimah, yaitu surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Adapun ayat 30 ini konteksnya berita gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada orang yang beriman dan beramal soleh ketika sedang sakaratul maut. Sebagaimana tadi yang kami bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau terjemahan bebasnya kurang lebih demikian. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah terhadap ucapannya tadi bahwa Tuhannya hanya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada orang tersebut sambil mengatakan ala takhafu wala tahzan. Jangan sekali-kali engkau atau kalian takut terhadap apa? Menghadapi akhirat yang masih gelap, masih belum jelas ke depannya seperti apa. Itu malaikat memberikan ala takut wala tahzan, dan jangan kalian bersedih hati. Apa maksudnya jangan bersedih hati di sini? Kata mufasir yaitu Anda tidak perlu bersedih terhadap anak-anak yang kau tinggalkan, keluarga yang kau tinggalkan, harta yang kau tinggalkan, karena kami akan menggantimu sebagai pengurusnya. Itu yang disampaikan pada orang beriman dan beramal soleh ketika sakaratul maut. Sehingga dari ayat tersebut tentunya kita dapat memetik pelajaran darinya bahwa kita harus selalu
beristiqomah bahwa Tuhan kami adalah Allah. Karena sekarang banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau iblis menyesatkan manusia masih dengan cara-cara yang dulu, disuruh menyembah patung atau berhala atau pohon yang besar, pengikutnya nggak akan banyak. Bahkan mungkin tidak ada yang mau. Tapi apakah iblis kekurangan akal? Ternyata tidak. Dia masih menciptakan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Disengaja supaya manusia mati tidak dalam keadaan tadi. Rabbuna Allah dengan ucapan yang istiqomah, cuma staqamu tatanazzalu alaihimul malaikat, supaya tidak istiqomah dengan pernyataannya Rabbuna Allah. Maka iblis menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Supaya orang mau mengikuti iblis, Tuhan-Tuhan yang diciptakan Tuhan yang baru, bukan yang kayak dulu. Yang patung, yang berhala itu sudah nggak laku. Sekarang yang diciptakan jadi Tuhan oleh iblis adalah harta. Banyak orang yang menjadikan hartanya sebagai Tuhannya. Kalau sudah namanya harta, dia belain apapun, walaupun harus korupsi, walaupun harus nodong, nyopet, ngerampok sekalipun, dia bela hartanya. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Iblis masih menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Iblis menjadikan jabatan seseorang menjadi Tuhannya. Jabatan. Dikejar mati-matian, walaupun dengan cara yang tidak benar atau diharamkan oleh agama. Bahkan sekarang banyak yang menjadikan ketua partainya sebagai Tuhannya. Dia lebih takut maksiat kepada partainya, ketua partainya, daripada kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus beristiqomah, jangan sampai Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh iblis itu kita ikut. Untuk itu, untuk bisa istiqomah tentunya kita harus tahu kiat-kiat apa saja yang harus kita miliki agar dapat membantu kita untuk tetap beristiqomah. Karena tanpa kiat-kiat tersebut sulit bagi kita untuk bisa istiqomah. Bukan tidak bisa, tetapi sulit. Tetapi dengan kiat-kiat yang kita miliki, istiqomah jauh lebih mudah daripada tidak punya jurus apapun. Banyak kiat-kiat agar kita dapat istiqomah, tapi saya tidak tahu ini bisa membahas semua atau tidak. Yang pertama, memaksakan diri atau tidak mudah menyerah. Yang kedua, sabar dan syukur. Yang ketiga, mencari ilmu dan berteman dengan orang-orang soleh. Dan yang keempat adalah doa. Itu kiat-kiat untuk memudahkan kita agar bisa istiqomah. Kita lihat yang pertama, memaksakan diri. Bangun malam untuk tahajud itu mudah. Saya yakin semua yang ada di sini pasti sering sholat tahajud. Tetapi untuk istiqomah sholat tahajud terus menerus setiap malam tanpa bolong satu malam pun, itu bukan kerjaan mudah. Makanya kita harus memaksakan diri. Memaksakan diri itu tidak mudah menyerah. Jangan ini sedikit sudah menyerah, itu sedikit terus memaksakan diri. Menyisihkan waktu untuk membaca Quran itu mudah. Semua yang ada di sini pasti sering membaca Al-Quran. Tetapi istiqomah secara terus-menerus tiap hari tidak pernah membaca ayat suci Al-Quran meskipun hanya 100 ayat. Itu bukan pekerjaan mudah. Ya kalau Ramadan pasti mudah. Ramadan setiap hari juga pasti tamat 1 juz.
pasti lebih dari 100 ayat. Karena Al-Baqarah saja yang panjang itu satu juznya 142 ayat. Kemudian untuk sholat berjamaah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DKM, sholat berjamaah itu mudah. Semua orang pasti sudah biasa sholat jamaah. Tetapi melakukan sholat jamaah sehari 5 kali selama 40 hari itu tidak bolong satupun, itu bukan pekerjaan mudah. Silakan coba dihitung, dicek. Mulai hari ini terus sampai 40 hari, jangan ada yang bolong satupun sholat berjamaahnya. Itu tidak mudah. Jadi kita harus memaksakan diri kalau mau istiqomah. Itu jurus yang pertama. Jurus yang kedua adalah sabar dan syukur. Tanpa sabar dan syukur, tentunya sulit bagi kita siapapun untuk dapat beristiqomah. Betapa syukurnya kita ini dipilih menjadi seorang muslim. Mungkin kita jarang menyadari bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah. Hidayah sebagaimana hidayah kita ketahui ya. Hidayah itu ada hidayah bayan, ada hidayah ilham. Kalau hidayah bayan itu misalnya dulu kita kecil ngaji di pondok, diajari oleh kiainya pada kita nih kalau wudu begini, kalau sholat begini, itu dia hidayah bayan. Kalau ada hidayah ilham, itu hanya Allah yang punya prerogatif. Orang-orang seperti kita mustahil, jangankan kita nabi saja tidak punya hak hidayah ilham. Makanya turun ayat laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Laisa alaika hudahum, bukan hakmu untuk memberi petunjuk pada mereka wahai Rasul, walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kita bersyukur dipilih menjadi seorang muslim. Coba bayangkan, orang kafir itu nanti di akhirat amal kebaikannya ditimbang pun tidak. Ditimbang pun tidak. Bagaimana mau mencatatkan amalannya? Meskipun di dunia dia banyak infak, banyak sedekah, membantu pondok pesantren, memberikan gerobak untuk pedagang-pedagang kaki lima, tapi selama dia tidak membawa Islam dan iman, tidak akan dicatat pahalanya. Sebagaimana ayat yang sudah sangat kita hafal, karena setiap malam Jumat selalu dibaca, surat Al-Kahfi. Ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Saya rasa semua yang ada di sini pasti apa? Ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya, wa liqa'ihi, dan kafir terhadap pertemuan dengan Tuhannya, fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah, hapuslah, musnahlah amal-amal mereka. Qala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan memberikan timbangan terhadap amal kebaikan mereka selama di dunia. Jadi kita syukur sekali termasuk dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa, minimum orang muslim, orang mukmin, insya Allah. Karena Allah mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah diwanti-wanti oleh Allah setiap Jumat. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Orang kafir itu nanti walaupun punya harta, punya emas 10 bumi, siapa yang paling terkaya di dunia ini, ketika dia mau menebus siksanya dengan hartanya, tidak akan diterima.
Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhaba wa la mustadabi. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu wa matu wa hum kufarun, dan mereka matinya dalam keadaan kafir. La yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhaba. Tidak akan diterima salah seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walawih tadafi, sekiranya dia tidak menebusnya dengan emas itu, menebus siksanya. Kita juga harus bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasul. Pernahkah kita mensyukuri itu? Apakah kita bisa milih ketika di dalam perut saya ingin jadi umatnya Rasul? Tidak bisa. Itu sudah dipilihkan oleh Allah untuk kita. Pernahkah kita mensyukuri itu? Coba kalau umat Nabi Musa, ketika kita berbuat maksiat, maka untuk bertobat kita harus bunuh diri. Tapi umat Rasul ketika berbuat maksiat cukup istighfar, cukup mengakui kesalahan, cukup menyesali perbuatannya, cukup berjanji untuk tidak mengulangi lagi, taubat nasuha, selesai. Selesai. Walaupun bapak dulunya musyrik, sekarang tobat, semua tadi yang saya sebutkan urut-urutannya beres. Tetapi tidak demikian dengan umat Nabi Musa. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bitikadikum al-mithl. Bitikadikum al-mithl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Wa qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, kalian telah zalim pada diri kalian sendiri. Mengapa? Bitikadikum al-mithl, karena mengambil anak lembu sebagai Tuhan, sebagai sembah. Fatubu ila bariikum, kata Nabi Musa, bertobatlah kepada penciptamu. Dengan apa bertobatnya? Faqtulu anfusakum, kata Nabi Musa. Bunuhlah dirimu sendiri, bunuh diri, Pak. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima tobatmu. Jadi kalau mau tobat, wayana we, kedah bunuh diri lah, aduh, geles tak canggih. Tapi umat Rasul kita syukuri, marilah. Kemudian doa, mudah-mudahan masih ada waktu sedikit. Yang ketiga adalah doa. Ad-du'au silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Maka apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu berdoa. Cuma sayangnya pada umumnya doa-doa kita ini dipenuhi dengan urusan duniawi. Apa tidak boleh? Boleh, tidak mengapa. Silakan. Mau doa supaya anaknya lulus SMA, kemudian supaya diterima lagi di ITB, dan setelah lulus lagi supaya terima jadi PNS misalnya. Boleh, tidak apa. Tetapi marilah doa kita penuhi juga dengan urusan ukhrawi. Kita berdoa mohon pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan atau kekuatan agar kita dapat beristiqomah. Misalnya kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan dan kekuatan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar dapat selalu bersyukur kepadanya, pada nikmat-nikmatnya yang begitu melimpah ruah kepada kita semua. Bahkan ada surat yang pendek yang kalau dibaca doanya luar biasa, tapi kadang-kadang
ya kita jarang membacanya. Surat Anas. Qul katakanlah wahai Rasul, a'udzu birabbinas malikinas ilahinas. Berlindung, katakanlah wahai Rasul, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan setan yang tersembunyi. Nanti di akhirat banyak orang yang masuk neraka karena bisikan setan. Jangan lupa bahwa nenek moyang kita Adam dan Hawa pun turun dari surga karena bisikan iblis. Sama, nanti banyak. Hati-hati berat bisikan setan loka. Kita harus rajin-rajin membaca surat tersebut yang kelihatannya pendek tapi luar biasa. Memang setan tidak bisa mau langsung ambil pisau, ambil golok, nusuk ke perut kita, nggak bisa. Atau mau menendang kepala kita juga tidak bisa. Atau memukul dengan palu kepala kita juga ketika kita sedang tidur juga nggak bisa. Tetapi setan bisa membisikkan kepada orang yang membenci kita, yang sangat membenci kita, untuk menusuk perut kita. Bahkan bisa membisikkan kepada orang yang membenci kita untuk memutilasi. Bisikan oleh setan, udah kalau kamu jengkel sama dia, dimutilasi saja, potong-potong tangannya. Dia bisa membisikkan. Dan itu bisikan mautnya itu yang banyak membinasakan manusia. Maka kita rajin-rajinlah selalu membaca Anas meskipun pendek, tapi insya Allah banyak yang dapat kita ambil manfaatnya dari doa tersebut. Memang kita tidak dilarang berdoa apapun untuk kebaikan, silakan. Tapi maksudnya supaya seimbang antara dunia dan akhirat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Itu harus kita mohonkan. Sehingga kita mudah melakukan ketaatan, jauh dari perbuatan maksiat, sebagaimana jauhnya barat dan timur, sebagaimana doa kita yang sering kita baca. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullaha taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallimu tabaraka wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.